Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube ABC Suara Horor. Dengan saya Fadli Irawan, host yang masih sama seperti di cerita-cerita sebelumnya. Terima kasih kepada para penonton yang suka mendengarkan cerita di channel ABC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Denok. Sebelum lanjutin buat denger ceritanya, jangan lupa buat klik tombol like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar saya dan tim lebih semangat lagi buat bikin video cerita suara horor yang lainnya. Langsung aja nih dengerin ceritanya sampai selesai. Masih di ABC Suara Horor. Perkenalkan, nama saya Tika. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya sekitar 16 tahun yang lalu. Sebelum masuk ke ceritanya, agar lebih jelas saya mau menjelaskan sedikit mengenai profil saya. Saya adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayah saya adalah seorang polhut atau polisi hutan. Pada tahun 2004, ayah saya dipindah tugaskan ke salah satu pulau yang lokasinya masih dekat dengan ibu kota negara. Saya dan keluarga pun ikut pindah ke sana dan menempati rumah dinas yang sudah disediakan di sana. Singkat cerita, kami sekeluarga sudah pindah ke sana dan mulai menempati rumah tersebut. Rumahnya cukup luas, dengan halamannya pun cukup luas dan memiliki bangunan yang bagus pada zamannya, walaupun rumah ini hanya memiliki 1 lantai. Lokasi rumah ini berada di sebelah barat pulau tersebut dan jauh dari rumah-rumah warga sekitar, yang mana rata-rata berada di sekitar area tengah dan bagian timur pulau ini. Setelah beberapa hari tinggal di pulau itu, aku dan kedua kakakku belum pernah keluar rumah karena masih sibuk membantu ibu dan ayah membereskan barang-barang. Hingga pada suatu hari, kakakku yang nomor 1 bosan di rumah. Namanya adalah Tony. Dia ingin jalan-jalan dan mengajak aku dan kakakku yang nomor 2 yang bernama Tania. Sekaligus juga ingin tahu gimana sih keadaan atau keindahan di pulau ini, yang katanya suka banyak wisatawan yang berkunjung ke sini. Kami pun berpamitan kepada ibu untuk keluar rumah. Sedangkan ayah sedang pergi ke kantornya yang harus menyeberang ke pulau yang lebih besar dan baru pulang lagi sekitar 1 minggu kemudian karena masih ada berkas-berkas dan proses serah terima lainnya yang harus diselesaikan sesegera mungkin, kata ayah. Setelah mendapat izin dari ibu, kami pun keluar rumah pada siang hari. Pulau yang cukup indah bagiku, yang tidak heran bisa menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke sini. Gak kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore hari. Setelah capek main di sekitar pantai, kami pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi kakakku Tony mengajak untuk pulang melewati bagian belakang pulau ini, karena agar lebih cepat sampai rumah katanya, daripada harus muter kan jauh lagi. Aku dan Tania sebenarnya tidak mau, karena area belakang pulau masih penuh dengan pepohonan besar dan rawa-rawa di sekitarnya. Jalanannya pun masih jalan setapak dari tanah, karena sepertinya jarang ada yang lewat ke situ. Karena sudah kecapean, Kak Tony langsung mulai jalan duluan tanpa menunggu aku dan Kak Tania. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, aku dan Kak Tania pun mengikutinya. Daripada kemalaman sampai rumah dan jalan pun tidak akan terlihat, karena di area belakang pulau belum terpasang lampu penerangan jalan. Di tengah perjalanan, Kak Tony tiba-tiba diam dan terlihat bengong.
Aku dan Katania pun menghampirinya, tapi ia masih diam saja tanpa berkata apa-apa atau melanjutkan perjalanan. Aku pun mencoba menarik tangannya sambil berjalan, tapi tidak ada pergerakan dari Katoni. Katania pun menepuk pundaknya beberapa kali, dan tidak lama Katoni mulai sadar dari lamunannya, dan dia hanya berkata, "Yuk kita jalan lagi." Emang aneh sih, tiba-tiba bengong, diam di dekat rawa-rawa, dan ngajakin lagi jalan tanpa ada ekspresi di mukanya. Sebelum sampai ke rumah, kami bertiga bertemu dengan seorang warga yang baru turun dari kapalnya. Sepertinya ia baru pulang mencari ikan, karena terlihat dari barang bawaannya. "Dek, kalian dari mana? Kenapa belum pulang dan malah lewat situ?" tanya bapak-bapak tersebut kepada kami. "Habis main dari pantai di sebelah sana, Pak," kata Katoni. "Lewat sini aja biar cepat sampai rumah," jawab Katania kepada bapak itu sambil memperkenalkan aku dan Katoni. "Kalian baru pindah ke sini ya? Soalnya Papa baru kali ini lihat kalian, Dek." "Iya, Pak. Kita baru pindah hari Minggu kemarin dan baru keluar rumah tadi siang." "Oh gitu. Ya sudah, kalian cepat pulang ya. Lain kali jangan main sampai sore gini. Sebelum maghrib kalian sudah harus di rumah. Dan kalau kesorean pulang main mendingan muter aja lewat timur, Dek. Jangan lewat situ lagi. Nanti nyasar kalau lewat situ," ucap bapak tersebut kepada kami. "Iya, Pak. Ya sudah, kita langsung pulang ya, Pak," ucap Katania menjawab bapak tersebut. Kami pun berpamitan, tak lupa sambil salim kepada bapak itu sesuai dengan yang diajarkan oleh ayah dan ibu kami. Singkat cerita, kami pun sampai di rumah. Ibu sepertinya terlihat khawatir melihat kami yang baru pulang hingga menjelang maghrib. Ibu pun menyuruh kami untuk mandi dan berganti pakaian, lalu bersiap untuk makan, karena ibu sudah mempersiapkan makanan dari tadi. Setelah selesai makan, kami pun berkumpul di ruangan tengah, dan aku menceritakan mulai dari perjalanan, lalu tentang apa yang tadi kami bertiga lakukan di pantai, melihat Katoni yang tiba-tiba bengong, dan sampai bertemu bapak nelayan yang baru turun dari kapalnya. Bu, tadi waktu jalan pulang, Katoni ngajakin pulangnya lewat belakang pulau. Mana jalanannya masih dari tanah, ngelewatin rawa sama pohon-pohon gede lagi. Padahal aku sama Katania nggak mau lewat situ. Tapi Katoni tetap ngajak lewat situ, katanya biar cepat. Terus masa di dekat rawa Katoni tiba-tiba diem. Kirain nungguin aku sama Katania, taunya malah bengong. "Loh, emangnya kamu bengong kenapa, Ton?" Ibu pun bertanya kepada Katoni. "Aku nggak bengong, Bu. Tadi aku jalan duluan karena Tika sama Tania jalannya lama. Terus aku dengar kayak orang minta tolong gitu, tapi aku lihat-lihat nggak ada orang. Terus Tania nepuk pundak aku. Ya udah kita langsung jalan karena takut keburu gelap kan," ucap Katoni kepada ibu. "Ih, orang dari mana? Paling Katoni salah dengar. Bisa aja itu suara ombak, terus Katoni lapar. Jadi malah dengarnya orang minta tolong. Lagian tadi aku sama Katania nggak lihat siapa-siapa. Iya kan, Kak?" ucapku menjawab Katoni sambil bertanya ke Katania. Dan Katania pun hanya mengangguk saja sambil asik menonton acara TV kesukaannya. "Oh iya, Bu. Tadi kita ketemu dan sempat ngobrol sama bapak-bapak yang baru turun dari kapal sambil bawa ikan." "Bapak-bapak itu siapa namanya, Dek?"
Terus kalian ngobrol apa? Bapak itu cuma nanya kenapa belum pulang ke rumah, sama nanya baru pindah ke sini ya. Soalnya bapak itu baru lihat kita katanya. Terus bapak itu juga bilang kalau kita sebelum maghrib harus udah di rumah bu. Dan kalau udah sore nggak usah lewat ke belakang pulau. Emang kenapa bu nggak boleh lewat situ? Aku pun bertanya kepada ibu. Tapi ibu sempat terdiam sejenak mendengar ucapanku. Oh, ya kan gak baik kalau kita main sampai lupa waktu. Apalagi sampai sore menjelang maghrib. Kan memang harus sudah di rumah. Lagian kalau kalian lewat ke sana kan jalanannya masih belum dibenerin sama gak ada lampunya. Jadi biar gak kesasar ya mendingan muter aja lewat ke rumah warga. Terus kalau kalian lupa jalan pulang kan bisa tanya ke warga, kemana arah ke rumah dinas ini. Sepertinya ibu belum menceritakan semuanya mengenai lingkungan sekitar tempat tinggal kami sekarang. Terlihat dari sebelum ibu menjawab sempat terdiam sejenak dan keanehan yang diucapkan oleh Kak Tony. Katanya dia bukan bengong, tapi lagi orang yang minta tolong yang ia dengar. Padahal aku tidak mendengar suara orang minta tolong dan tidak melihat siapa-siapa di situ. Mengingat ucapan Kak Tony yang tadi sempat membuatku merinding, karena mengingat jalanan yang kami lewati tadi masih dipenuhi pohon-pohon besar yang jaraknya tidak terlalu jauh, dan di sekitaran situ masih banyak rawa-rawa. Ah, sudahlah, mungkin itu cuma halusinasi Kak Tony saja. Dan yang penting kan kita sudah di rumah dan selamat. Tak mau memikirkan lagi, aku pun memutuskan untuk tidur dan bersiap menunggu kepulangan ayah dari kota besok, sambil menantikan oleh-oleh yang aku pesan dari ayah sepulang dari sana. Sekitar 1 bulan sudah aku dan keluargaku tinggal di tempat ini. Cukup nyaman tinggal di rumah ini, dan aku pun cukup senang karena hampir setiap hari aku bisa bermain di pantai. Dan sekarang aku sudah mempunyai beberapa teman baru yang bisa aku ajak bermain. Aku masih ingat waktu itu adalah hari Kamis. Aku sedang main bersama teman-temanku di gazebo di dekat pantai. Aku pun melihat Kak Tony bersama dengan teman-temannya sedang bermain petak umpet dengan asiknya. Aku tidak menghiraukannya karena aku pun sedang asik bermain bersama dengan teman-temanku saat ini. Hingga saat hari sudah menunjukkan pukul 4 sore, aku berpamitan pulang terlebih dahulu kepada teman-temanku. Lalu aku pun pergi menjauh dari gazebo itu dan niat mencari Kak Tony untuk mengajaknya pulang bersama karena hari sudah semakin sore. Tapi aku tidak melihat teman-temannya juga. Mungkin mereka sudah pulang dan sepertinya juga Kak Tony sudah berada di rumah. Saat sampai rumah, aku pun mandi dan berganti pakaian. Lalu makan makanan kesukaanku yang sudah disiapkan oleh ibu. Tapi aku baru sadar kalau aku belum melihat Kak Tony. Sedari tadi aku hanya melihat Kak Tania dan ibu saja di rumah. Aku pun bertanya kepada ibu tentang keberadaan Kak Tony. Tapi ibu hanya menjawab tidak tahu, karena kan tadi sedang main dan saat ini belum pulang. Singkat cerita, maghrib pun tiba dan ayah pulang. Tak lama ayah pun menanyakan Kak Tony kepada ibu. Tapi ibu yang dari tadi panik pun tidak tahu kenapa Kak Tony belum pulang. Yang ibu dan aku tahu terakhir kali Kak Tony bermain petak umpet bersama dengan teman-temannya. Ayah pun pergi keluar mencari Kak Tony.
dan mencoba menanyakan keberadaannya ke teman Kak Tony yang tadi main bersama dengannya. Tapi teman Kak Tony pun tidak tahu, karena saat bermain petak umpet, Tony tadi berhasil tidak ditemukan oleh teman-temannya, dan mereka pun beranggapan kalau Tony sudah pulang duluan ke rumahnya tanpa memberitahu dulu. Dan tak lama mereka pun bubaran pulang ke rumah karena hari sudah semakin sore. Tidak puas dengan hasil seperti ini, ayah pun mencoba mencari ke sekitaran pantai, tapi hanya menemukan sandal Kak Tony saja yang ada di pinggir bebatuan, yang jalan itu menuju ke arah belakang pulau. Ayah pun baru teringat bahwa hari ini adalah hari Kamis malam Jumat. Takutnya terjadi sesuatu di luar dugaannya, karena kami adalah pendatang yang belum lama tinggal di pulau ini. Ayah mencoba menemui ketua RT di sana dan menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengar ayah bercerita, tanpa berlama-lama Pak RT mengajak ayah untuk meminta tolong mencari Kak Tony ke sesepuh di sana. Singkat cerita, ayah dan Pak RT sampai di rumah sesepuh itu dan menceritakan semua kepadanya. Sebut saja beliau Pak Adul. Pak Adul pun langsung mengajaknya untuk langsung mencari Kak Tony, mulai dari tempatnya biasa bermain hingga ke tempat ayah menemukan sandal Kak Tony yang berada di jalan menuju rawa-rawa itu. Kali ini pencarian semakin bertambah karena dibantu oleh beberapa warga lainnya yang bertemu di jalan saat akan ke pantai, termasuk bapak nelayan yang waktu itu bertemu aku, Kak Tony dan Kak Tania sehabis bermain. Bapak itu lalu bercerita ke ayah, sebelumnya pernah bertemu ketiga anaknya yang baru pulang dari pantai lewat jalur belakang pulau. Setelah mendengar cerita itu, Pak Adul pun langsung mengajaknya ke belakang pulau untuk mencari Kak Tony dengan berbekalkan senter dan obor. Setelah mencari berjam-jam di sekitar situ, Kak Tony pun tidak juga ditemukan. Hanyalah pepohonan besar dan daun-daun yang berserakan di antara rawa-rawa yang sangat gelap. Sedangkan waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Pak Adul meminta untuk berhenti sejenak di tempat itu. Terlihat Pak Adul sedang berdoa dan meminta petunjuk untuk menemukan Kak Tony. Tak lama Pak Adul pun mengajak lagi ke tempat ayah menemukan sandal Kak Tony. Saat perjalanan ke sana, terdengar suara-suara menyeramkan yang tak terlihat wujudnya. Dan saat sampai di tempat bebatuan itu, Kak Tony terlihat sedang pingsan tergeletak di pinggir bebatuan itu. Padahal sedari tadi, ayah dan yang lainnya beberapa kali ke tempat itu tidak melihat keberadaan Kak Tony. Ayah pun segera menghampiri dan menggendong Kak Tony ke rumah. Melihat keadaan seperti ini, sontak aku, Kak Tania, dan ibu pun panik juga ketakutan. Lalu Kak Tony dibacakan doa oleh Pak Adul. Setelah dibacakan doa, tak lama kemudian Kak Tony pun mulai sadar. Dan ayah segera memindahkan Kak Tony ke kamarnya dan meminta ibu untuk mengurus Kak Tony. Karena dari tadi siang dia belum makan dan minum. Aku pun masih bersama ayah dan yang lainnya di ruangan tengah. Pak Adul menceritakan apa yang terjadi dan hal apa yang pernah terjadi di tempat ini sebelumnya. Jadi, di tempat ini ada kuburan yang bernama Kuburan Denok. Denok adalah sebutan bagi orang yang tidak ada identitasnya. Di desa ini ada 3 kuburan Denok. 1 Denok mahasiswi, 2 Denok wisatawan, dan yang ketiga adalah yang masih dianggap sakral oleh warga sekitar sini. Arwah dari ketiga Denok ini sering mengganggu pada malam hari ke orang-orang yang ada di sekitaran rawa-rawa atau daerah belakang
Makanya jarang sekali ada warga yang lewat ke situ, apalagi setelah menjelang maghrib. Dan apalagi hari ini adalah malam Jumat. Denok satu ini adalah mahasiswi yang meninggal di sana. Konon ia sebelum meninggal diperkosa terlebih dahulu oleh mahasiswa yang saat itu juga sedang melakukan KKN di tempat itu. Dan setelah diperkosa, jasadnya dicemplungkan ke kolam ikan milik salah satu warga di sana. Jasadnya diketahui setelah lama dari KKN itu berakhir. Warga pun membuat makam di sana, namun dengan hanya bernisankan batu saja karena tidak diketahui identitasnya dan tidak ada kerabat atau keluarganya yang mencarinya ke sana. Yang kedua adalah wisatawan yang meninggal juga di sana. Namun penyebab kematian wisatawan ini masih belum jelas penyebabnya dan masih banyak simpang siurnya karena memang kejadiannya pun sudah puluhan tahun yang lalu. Dan Pak Adul pun tahu cerita ini dari terdahulunya. Dan yang kedua ini sering jahil dengan menampakkan diri, kadang juga mengganggu dan menculik anak kecil yang masih bermain di malam hari sekitar situ. Makanya waktu itu ada bapak nelayan yang memberitahu aku, Katania dan Katoni agar tidak bermain sampai sore dan sudah berada di rumah saat menjelang maghrib. Berbeda dengan yang pertama, yang mana ia hanya lebih sering terdengar suaranya saja meminta tolong dari dalam hutan, tanpa diketahui sumber suaranya dari mana. Dan yang ketiga ini banyak warga yang beranggapan adalah yang baik, karena dia disebut tidak suka mengganggu, hanya menampakkannya dalam mimpi dengan parasnya yang sangat cantik. Dan setelah ada yang memimpikannya, biasanya keesokan akan mendapatkan untung. Setelah mendengar cerita tempat ini, aku pun takut dan lebih memilih untuk tidak banyak bermain keluar rumah. Hingga pada suatu saat ibu pun meminta ayah untuk pindah lagi saja ke kampung halamannya di Jawa Barat. Dan ayah pun masih bertugas di sana.